Pemirsa, Bali secara totalitas dan bersinergi menekan penyebaran COVID-19. Pendekatan regulasi, koordinasi terpadu dan pendekatan skala-niskala dilakukan. Bali pun optimis menuju peradaban kehidupan era baru. Menuju protokol tatanan kehidupan era baru pun terus dimatangkan. Kerja keras dan sosialisasi intensif diharapkan menumbuhkan kesadaran untuk bergerak dan bersinergi mengawal Bali. Memasuki era baru, Bali pun akan dibuka secara bertahap, selektif dan terbatas. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Bali akan menyelaraskan langkah menekan COVID-19 dengan langkah membangun ketahanan ekonomi yang juga menjadi strategis digulirkan untuk menjaga kenyamanan hidup. Bali masih memiliki resiko dalam penyebaran COVID-19, tapi Bali juga harus membuka diri dalam upaya menuju tatanan kehidupan era baru dengan protokol yang jelas. Gubernur Wayan Koster menguraikan upacara Pemayu Jagat yang digelar di Pura Besaki Minggu 5 Juli lalu adalah bentuk pendekatan niskala memohon kerayuan alam Bali, manusia Bali termasuk semua sektor yang mendukung keharmonisan hidup di Bali. Langkah niskala ini sesuai kearifan lokal Pulau Dewata ini bukan sekedar bagian dari keyakinan umat Hindu, tetapi juga sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali yang salah satunya bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Langkah ini juga sebagai upaya membangun keharmonisan dan bersinergi mengawal Bali. Menurutnya, upacara tersebut merupakan ungkapan syukur serta memohon izin, tuntunan, bimbingan dan restu Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan protokol tatanan kehidupan era baru di Bali akan bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Di samping memprioritaskan pencegahan dan penanganan COVID-19, Koster juga menyiapkan skenario untuk memulai aktivitas perekonomian. Sebelum mengambil keputusan ini, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Nasional Dodi Monardo. Bali akan dibuka secara bertahap, selektif dan terbatas. Tahapan itu dimulai dengan membuka aktivitas masyarakat lokal Bali pada 9 Juli. Ada 14 sektor yang diizinkan untuk beraktivitas, kecuali pendidikan dan pariwisata. Tahapan kemudian dilanjutkan untuk wisatawan domestik pada 31 Juli dan wisatawan mancanegara pada 11 September. Kendati tahapan kedua dan ketiga ini masih bersifat ancang-ancang karena menunggu evaluasi terhadap pembukaan aktivitas tahap pertama. Sektor yang menjalankan aktivitas ini harus tertib dan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan bisa memastikan produktif dan aman dari COVID-19. Rindra Devita, Bali Pos melaporkan.